dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Untuk adik-adik saya yang berumur 16 tahun ke bawah, akan ada kesedihan dalam waktu dekat. Medsos kamu akan diblokir. Karena sudah keluar peraturan pemerintah. Kau tidak bisa lagi lihat artis-artis cantik. Nggak bisa lagi lihat gaya berlian saya di medsos. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa tanggal 28 Maret anak di bawah umur 16 tahun sudah tidak bisa lagi pakai medsos. Apa aspek dari sosial, ekonomi, dan politik? Inilah Hot Room, anak dan remaja tanpa sosmed. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi RI resmi mengeluarkan peraturan ketat terkait penggunaan media sosial bagi anak-anak. Mulai 28 Maret 2026, anak di bawah usia 16 tahun dilarang memiliki akun di platform digital beresiko tinggi dan media sosial. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekedar pelarangan, melainkan bentuk pendampingan pemerintah agar orang tua tidak berjuang sendirian melawan dampak negatif algoritma media sosial. Selain itu, kebijakan ini juga diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif konten internet. Meskipun mendapatkan dukungan luas, namun kebijakan ini menimbulkan sejumlah tantangan, mulai dari verifikasi usia, kemungkinan manipulasi data, serta kesiapan teknis platform dalam melakukan validasi identitas agar tidak terjadi salah blokir terhadap konten edukasi. Para pemirsa, selain sosmed, hal yang sangat perlu agar kamu daya ingatnya tetap tinggi dan juga fokus bekerja adalah seperti Hotman Paris, kopi luwak hitam premium. Ada 2 orang terkenal di negeri ini yang suka ngopi. Pak Prabowo suka kopi. Dulu saya sering ngopi sama dia karena apa? Dulu dia bayar saya sebagai pengacaranya 25 tahun sama adiknya Pak Hasim. Dan mereka tahu saya suka kopi karena konsentrasi tinggi, bahkan saya bisa ingat ratusan perkara, dan sekarang aspri saya sudah 601 wanita cantik. Saya ingat namanya semua, makanya jangan sampai lupa anak istrimu, kopi luwak hitam premium. Oke, Ibu Dirjan, coba diterangkan dulu inti dari peraturan menteri yang katanya tanggal 28 Maret sudah nggak bisa lagi anak umur 16 tahun ke bawah pakai medsos. Intinya apa? Bang, peraturan PP Tunas atau yang kita populer sebut itu sebagai peraturan Tunggu Anak Siap. Ini peraturan yang mengatur platform. Ya. Platform ini diatur agar memastikan bahwa tidak ada akun anak yang bisa aktif dan digunakan oleh anak-anak sebelum waktu. Semua akun? Akun sosial media. Akun sosial media. Ya, dan juga game. Ya. Nah, ini tujuan kita adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik, bisa menjalani kehidupan yang normal, bisa bertatap muka dan sebagainya, dan juga membantu para orang tua agar tidak menghadapi raksasa teknologi ini sendirian begitu. Karena kalau orang tua ini kita biarkan sendirian tanpa kehadiran negara melalui PP Tunas, itu ibaratnya mungkin saya bisa meminjam istilah yang beberapa kali disampaikan oleh Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid, bahwa ini orang tua seperti bermain catur dengan Grandmaster, akan susah menangnya kalau tidak dibantu dengan regulasi. Jadi PP apa Tunas. yang terjadi tanggal 28 Maret?
platform akan menonaktifkan secara akun-akun yang pemiliknya adalah berusia 16 tahun ke bawah. Katanya jumlahnya 70 juta orang. Bukan begitu Bang, yang 70 juta itu adalah jumlah anak di Indonesia yang berusia 16 tahun yang memakai ke bawah. akun? Yang memakai akun itu angkanya beragam ya Bang. Katakanlah untuk Instagram itu kurang lebih, ini kira-kira karena harus dikonfirmasi lagi, itu sekitar pengguna anaknya ada 30-an juta. 30 juta Kemudian, IG? iya itu kurang lebih. Tapi kurang lebih. saya ingin mengajak kita semua, mari kita sama-sama persiapkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini nanti mungkin akan bingung ya, yang biasanya sudah pegang sosmed 2 tahun, mungkin dia bingung, akan ngeluh ke orang tuanya. Jadi nanti platform tanggal 28 Maret akan otomatis memblokir? Bertahap Bang, Caranya karena bertahap angkanya gimana? kan besar. Caranya bertahap ini kan ada konsultasi dengan Kemkomdigi begitu ya. Nanti mereka akan kasih laporan dulu nih ada berapa akun anak. Nah itu komunikasi itu terus terjadi dan pada kesempatan ini Bang, kami ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh platform X. Karena kemarin sebelum tanggal 28 saja mereka sudah menaikkan batas usia yang tadinya 13 tahun boleh punya akun di X menjadi 16 tahun. Nah semangat inilah yang akan kita apresiasi dari platform dan mudah-mudahan kita semua punya semangat yang sama untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar tunggu dulu sampai anaknya siap baru boleh punya akun sosmed. Tapi mari kita sama-sama Bang, ini karena kalau Kementerian Komdigi ini kita mengatur, meregulasi platformnya. Tapi orang tua, anak-anak itu kan memang orang tua yang bertanggung jawab. Nah kita harus membantu orang tua agar bisa menciptakan kehidupan anak-anak mereka yang dengan lebih baik daripada misalnya ada resiko adiksi, kemudian ada resiko anak-anak kita di profiling, ada resiko anak-anak kita itu bisa disapa sama orang yang tidak dikenal. Tapi kan akun itu kan banyak aspek positifnya juga, banyak pembelajaran dari sana. Gimana itu? Oh, silakan tetap belajar. Harus ada orang tua? Oh enggak kan Bang, kalau misalnya akun-akun pendidikan itu masih tetap bisa diakses kok. Kalau memang akses platform-platform yang pendidikan silakan bisa terus diakses dan selaras dengan apa yang dilakukan di sekolah. Jadi 28 Mei ya? 28 Maret ya? 28 Maret secara bertahap Abang. 28 Maret, hai anak-anak Indonesia, kemungkinan besar akun kamu akan diblokir. Oke, anggota DPR yang terhormat, Ibu Amelia yang cantik. Apa komentar Anda atas peraturan? Apakah ini DPR tahu tentang ini? Tentu saja kami tahu ya Bang Hotman, saya rasa kebijakan yang diputuskan oleh Kemkomdigi ini sudah melalui kajian mendalam yang bertujuan agar setiap anak di Indonesia ini dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman. Sekaligus juga mereka dipastikan untuk mendapatkan manfaat yang baik dari teknologi yang ada sekarang yang berkembang sangat pesat. Jadi yang harus dibatasi itu, Bang Hotman, adalah resikonya ya. Jadi bukan masa depan anaknya. Dan dalam hal ini kami di DPR harus memastikan bahwa implementasi aturan ini tidak berubah menjadi penutupan akses belajar, akses informasi dan juga ruang untuk anak bertumbuh begitu. Karena struktur permen ini sendiri sebetulnya sudah berbasis usia ya dan juga profil resiko layanan. Jadi semisal usia sekian ini boleh main sosmed tapi dengan diawasi oleh orang tua. Kemudian usia sekian ini tidak boleh main sosmed sama sekali karena memang ada konten yang mempunyai resiko tinggi gitu ya. Jadi ini bukan sebuah larangan yang membabi buta Bang Hotman, tetapi logikanya kalau platformnya tidak patuh, kalau platform tidak memblokir, apa sanksinya? Ya harus ada sanksi ya. Jadi kan memang aturan itu kan dibuat tentu saja harus ada sanksi ya Bang Hotman. Misalkan pemutusan, kemudian juga saya rasa di dalam aturan-aturan ini juga pemerintah juga sudah menyiapkan sanksi begitu. Mungkin Ibu Vivi yang dalam hal ini mewakilkan Kemkomdigi juga sudah menyiapkan sanksi konkretnya begitu ya. Jadi jangan berhenti di teguran moral seperti itu misalkan Bang Hotman. Kemudian struktur sanksinya juga berupa mungkin teguran tertulis, kemudian denda administratif, kemudian juga penghentian sementara sampai dengan pemutusan akses. Jadi Permen juga menegaskan bahwa upaya keberatan dari platform tidak menunda keputusan pelaksanaan dari PP atau Permen ini. Jadi pemerintah sendiri menyebut bahwa
tahapan implementasi yang dimulai tanggal 28 Maret mendatang itu dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform yang mempunyai resiko tinggi begitu Bang Hotman. Oke, di bawah Jadi, usia 16 tahun. Ini kami, Ibu Dirjen, kira-kira benar-benar ini akan terlaksana full, sudah bersih kira-kira berapa lama sejak 28 Maret? Ya, kita lihat saja Bang, ini kan dinamikanya nanti kita akan lihat tanggal 28. Tapi sebagai contoh sekali lagi saya harus sampaikan, sebelum tanggal 28 saja, platform seperti X saja sudah berkomitmen untuk menaikkan batas usia, itu baru X. Nah nanti kita lihat, karena ini kan pasti banyak Bang akun-akunnya. Jadi kami sengaja kita mulai 1 tahun setelah PP ini diluncurkan oleh Presiden Prabowo, kemudian 1 tahun kemudian permennya keluar, dan secara bertahap kita akan mulai meminta pertanggungjawaban platform untuk mulai meminta pertanggungjawaban platform. Jadi tidak main-main. Halo adik-adik saya yang biasa ketemu di mall sama Hotman, kita nggak bisa lagi foto-foto begini sejak 28 Maret ya. Ya gimana dong ya. Oke, kita istirahat dulu, ketemu di Hot Room berikutnya. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Ruby. Pak Ruby ini benar-benar ahli IT. Menurut saya sih peraturan ini sebenarnya baik ya, tetapi pasti seperti netizen pada umumnya, netizen 62 ini pada kreatif gitu. Nah benar pertanyaan Bang Caranya Hotman. gimana? Menghindari peraturan ini agar biar anak-anak tahu. Ada Bu Dirjen, nanti masa dikasih tahu cara. Caranya mungkin ya mereka ya secara kalau pakai visual secara langsung pasti mereka akan kedetek nantinya. Ya, mungkin pertama dia pasti bikin akun fake dulu, baik dari email. Dari email aja mereka sudah dibatasi sebenarnya untuk pakai email yang gratisan. Kedua, mereka tergantung jenis kebutuhan mereka main medsos sebenarnya sebelumnya seperti apa ya. Mereka bisa gunakan visualisasi mereka dirubah pakai AI. Ya. Jadi nggak kelihatan bahwa itu anak-anak. Tapi kan dari percakapan sehari-hari, platform bisa tahu nggak bahwa yang pakai medsos ini anak-anak? Memang saat ini banyak platform online itu sudah mempunyai algoritma pendeteksian umur. Nah, tetapi belum mature, belum terlalu efektif, alias banyak masih belajar lah. Ini algoritmanya baru. Nah, untuk memastikan umur itu secara 100% saya yakin. Jadi apa yang harus diwaspadai oleh Komdigi agar ini peraturan efektif? Nah, agar efektif pastinya ke depan menurut saya akan ada pelaporan-pelaporan lah ya. Jadi ada akun-akun yang dirasa masyarakat itu masih anak-anak dan belum diblokir, pasti akan ada pelaporan. Karena kalau kita mengandalkan algoritma aja, pasti menurut saya akan cukup sulit untuk memblokir puluhan juta orang yang tidak mau memberikan jati diri yang sebenarnya. Nah, jadi Komdigi juga bisa ya cyber patrol mereka bisa jalan untuk melakukan pendeteksian akun-akun yang memang punya anak-anak. Jadi menurut Anda ini peraturan intinya itu adalah di platform. Dia tahu sebenarnya ya. Jadi kalau mau ini peraturan efektif, platformnya yang harus dikasih sanksi tegas. Setuju nggak? Setuju saya. Mestinya platformnya memang harus lebih kreatif, lebih baik lagi membuat algoritma pendeteksian umurnya sehingga nggak melulu harus dapat laporan dari masyarakat atau pemerintah. Mereka bisa kelihatan benar-benar proaktif untuk mendeteksi dan memblokir kalau itu memang Jadi sekarang dengan peraturan ini kira-kira satu KTP bisa dipakai untuk berapa akun? Atau KTP biasanya hanya untuk ini Bang, untuk pendaftaran nomor handphone. Tapi kalau akun medsos enggak mestinya. Berarti masih bebas buka sebanyak mungkin. Masih bebas. Tinggal sebutkan nama supir, tanggal lahir, selesai. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini peraturan masih bisa diterobos begitu ya? Pastinya masih bisa diterobos seperti peraturan-peraturan Komdigi selama ini kan pasti ada walk around-nya untuk orang tertentu. Emang Ibu Dirjen Komdigi punya manpower untuk ngawasin ini? Kita ada fungsi pengendalian, kemudian ada juga fungsi penelusuran jika ada Bagaimana aduan. ini
Yang Ada itu, Bang. Anak Indonesia aja ada 70 juta. Nggak apa-apa, tapi kan semangatnya, Bang. Masa mau Ada tunggu? manpowernya mengawasi ini nih. Ada manpower untuk mengawasi dan mengendalikan platform. Wah, platform. Sebenarnya memang benar Bukan anak-anak, platformnya ya, yang dipencet. Karena yang bisa mengeluarkan akun anak atau yang bisa menonaktifkan anak itu ibaratnya rumah. Yang punya rumah kan platform. Jadi platformnya yang harus urus siapa yang bisa Jadi masuk berarti rumah nanti dia atau Komdigi tidak. akan Kalau kita fokus ke mengawasi, platform salah satu ya. memang aturannya ini pertanggungjawabannya kepada platform. Platform. Oke, gimana KPAI? Komentar Bapak gimana? KPAI pertama mendukung penuh peraturan ini yang merupakan tertuang dalam PP Tunas ya, karena kami melihat bahwa anak-anak Indonesia saat ini sudah sangat darurat dalam perlindungan di ruang digital. Begitu banyak anak yang menggunakan internet, begitu banyak anak yang menggunakan media sosial, begitu banyak anak yang sudah terpapar dan mendapatkan risiko dari konten-konten Tapi kan negatif. banyak positifnya, banyak ilmu, banyak informasi yang dapat dari medsos ini, bukan hanya negatifnya. Ya, betul. Itu tidak bisa diabaikan, tetapi juga fakta yang mengenai dampak negatif atau risikonya sudah banyak. Abang tahu anak SMA bisa belajar dari internet, dari media sosial, membuat bom meledakan sekolah yang menjadi korban berapa gitu. Ya. Saya bukan hanya tahu, saya bahkan beberapa kasus saya tangani, satu di Tanjung Priok yang datang ke Kopi Joni, anak umur 13 tahun, 3 orang rame-rame merkosa cewek di taman, dan ditanya polisi, tahu dari mana kamu caranya? Nonton di medsos katanya. Oke, saya lanjutkan Bang. Jadi sisi negatif itulah yang akan diatur melalui PP Tunas itu. Kemudian hak-hak anak untuk mendapatkan informasi, untuk belajar secara daring, untuk berkomunikasi lewat internet masih tetap bisa karena masih ada akun-akun yang memang didesain dan dibuat untuk anak yang resikonya resiko rendah, tidak beresiko tinggi. Caranya gimana tuh orang-orang tua di daerah mana tahu itu mana yang untuk anak, mana yang untuk entertainment? Nah, karena itulah PP Tunas juga mewajibkan pelapor untuk melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat dimanapun supaya masyarakat dalam hal ini orang tua juga bisa melaksanakan fungsinya untuk mendampingi dan mengawasi anak-anak. Orang tua kan banyak yang gaptek kayak gue, saya ini gaptek saya. Itu problemnya sekarang karena banyak orang tua yang hanya menyerahkan urusan digital kepada anak. Orang tua tidak sadar bahwa digital, media sosial banyak negatifnya kepada anak, tetapi juga membiarkan. Bahkan sebagian orang tua menyerahkan handphonenya ke anaknya asal anak itu tidak rewel, tidak mengganggu aktivitas orang tua dan sebagainya. Nah, itu tadi maka di PP Tunas itu ada kewajiban bagi pelapor untuk melakukan edukasi itu. Berarti kuncinya salah satu di platform ya? Pelapor kuncinya. Oke, Ibu Sani, psikolog yang cantik. Apa komentar Anda ini terhadap anak ini? Ya, jadi gini Bang, regulasi ini dibuat menurut saya adalah gebrakan negara melalui pemerintah untuk membuat orang tua sadar bahwa ini ada bahaya di balik di era digital ini, di ruang digital. Tapi juga ada, Bu. Iya, justru itu. Jadi Abang harus tahu bahwa banyak orang tua itu yang nggak sadar, bahkan nggak peduli Bang. Ya. Ya, memang betul, pasti ada manfaatnya. Ya. Tapi bahayanya pun orang tua harus tahu. Nah, kadang-kadang orang tuh denial, orang tua tuh reject aja. Ya udah nggak mungkin terjadi pada anak saya. Padahal segitu banyaknya kasus yang datang. Terlebih saya praktisi psikolog ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang datang sudah terpapar media sosial. Anak-anak kecil itu sudah pornografi, pornoaksi itu juga sudah adiksi begitu. Belum lagi eksploitasi anak Bang. Ini penipuan, scam itu luar biasa. Nah, ketika orang tua tidak sadar akan bahayanya ini, kan boro-boro dia memberikan pembekalan kepada anak Bang. Karena dia sendiri saja tidak peduli gitu. Bahkan tadi denial aja nggak akan terjadi begitu. Nah, dengan adanya peraturan ini saya merasa akan terbangun awareness dari orang tua untuk paling tidak tahu nih pemerintah udah turun tangan loh. Bahwa kita nih harus waspada loh gitu. Kalaupun saat ini orang tua kan dalam rangka
privacy tadi. Anak-anak tuh kan nggak mau Bang dikasih handphonenya. Nah sekarang orang tua bisa saja akhirnya dalam rangka mengantisipasi bahaya tersebut, orang tua jadi bisa sharing dengan anak, apa yang terjadi pada anak bisa di-sharing pada orang tua. Jadi anak di usia 16 tahun ke bawah Bang, itu usia rentan. Jadi nanti secara psikologi apa reaksi anak nih kalau rame-rame jutaan tiba-tiba handphonenya diblokir, Iya. Tiba-tiba akunnya diblokir. Ya justru orang tua dengan kesadaran penuh, tahu bahwa ini baik buat anak, maka orang tua harus memberikan pembekalan juga yang positif, bukan mengkompor yang negatif gitu. Karena saya tahu 16 tahun ke bawah itu adalah masa rentan Bang. Anak itu berpikir belum matang. Ketika dia ada masalah pun dia biasanya berpikir secara pendek saja begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, orang tua itu jadinya sadar bahwa ketika ada bahaya yang mengancam di tangan anak loh, ini tangan anak tuh bahaya mengancam Bang, itu akan membuat akhirnya orang tua bisa membuat ruang interaksi pada anak untuk membantu anak, menolong anak gitu. Nah kalau peraturan ini tidak ada, maka orang tua belum ada aware-nya, belum tidak apalagi memberikan pembekalan pada anak. Nah inilah akhirnya anak di Indonesia terancam bahaya-bahaya yang tadi, apalagi adiksi tadi Bang. Dan bisa dikatakan generasi ke depan ini bisa hancur, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih. Untuk anak-anak di bawah 16 tahun bersiap-siaplah kamu kehilangan akses kepada kau punya akun. Dan kita break dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para pemirsa, mungkin kau tidak akan percaya, saya bangun jam 3 pagi, sudah bekerja di kolam renang. 30 pengacara saya akan datang ke kolam renang tiap hari. Bagaimana caranya agar tetap prima dan otak itu tajam? Kopi luwak hitam premium. Saya pemegang saham di 84 nightclub. Hampir setiap malam saya mengunjungi, dan sebelum ke sana pasti minum kopi luwak dulu agar kuat sampai jam 3 pagi. Jadi kalau mau kerja keras, kopi luwak hitam premium. Ibu DPR, apakah Ibu DPR akan pemerintah Indonesia siap menerima protes dari raksasa perusahaan seperti IG, TikTok, Google dan sebagainya, gimana Bu? Ya, PP ini kan dibuat tentunya dengan maksud baik ya. Jadi kalau misalkan protes atau keberatan bisa sah saja bisa disampaikan kepada pemerintah ya, Bang Hotman gitu. Tetapi yang terpenting dalam kapasitas kami sebagai anggota DPR ini adalah mengawasi komitmen dari platform-platform tersebut ya, terutama platform global seperti TikTok, kemudian Instagram, Roblox dalam mereka mengimplementasikan sistem verifikasi usia ini, begitu Bang. Jadi kami ingin DPR ini tidak hanya puas di atas kertas ya, komitmen di atas kertas saja. Pada permen-permen yang tersebut juga sudah disebutkan langkah verifikasi usia yang dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi begitu yang dikembangkan secara mandiri oleh platform. Jadi artinya platform juga harus patuh kepada regulasi yang ada di negara kita, begitu Bang. Gitu. Dari sinilah fungsi DPR yang akan kami lakukan, apa metodenya, siapa vendornya, bagaimana proses auditnya, kemudian standar keamanannya seperti apa, bagaimana juga mekanisme pengaduannya. Jadi supaya pengawasan DPR ini tidak sekedar mendengar janji-janji dari platform, ya, tapi betul-betul menjadi pengawasan yang berbasis audit kepatuhan yang dan bisa karena diuji oleh secara publik, internasional pun sudah, kalau nggak salah sudah 8 negara yang melaksanakan hal yang sama ya. Iya, sudah banyak negara yang mengimplementasikan aturan pembatasan umur ini, gitu Bang. Oke, sekarang Pak Ruby, kita suatu peraturan hanya efektif kalau kita tahu kelemahannya. Ya, karena ada peraturan tentu ada cara. Kita harus tahu cara curangnya agar Komdigi bisa mengatasi, benar nggak?
harus tahu cara curangnya bagaimana agar kementerian bisa mencegahnya. Begitu loh. Ya. Kalau saya jadi anak-anak remaja nanti begitu. Saya pelajari dulu tuh informasi pasti akan ada di publik. Algoritma platform online melakukan pengecekan umur tuh apa saja tekniknya. Nah, lalu dicari celahnya bagaimana bisa mengelabui hal itu. Itu kalau remaja-remaja iseng ya, memang ada niat gitu ya. Ada niat sama seperti Komdigi punya aturan untuk pemblokiran pornografi. Ya, dengan menggunakan satu tools mereka bebas lewat itu. Betul ini jadi persepsi Bang Hotman saya sepakat bahwa mesti ada informasi juga terkait bagaimana mereka. Nah terus ya kalau saya sih akan melihat dulu tuh nanti pendeteksian algoritmanya seperti apa. Lalu dicari cara celahnya. Misalnya kalau dia ngedeteksi visual juga berarti otomatis dia nggak menampilkan visualnya lagi tapi berubah menjadi menggunakan AI ataupun hanya suara saja. Dan suara kan bisa juga dirubah menjadi suara yang lebih dewasa seperti itu, banyak softwarenya. Nah selanjutnya caranya platform agar mengetahuinya gimana? Bahwa ini AI atau apa? Caranya platform ya nanti sebenarnya kalau platform jauh lebih banyak mereka bisa mendeteksinya karena datanya jauh lebih banyak di dia. Saat seseorang menggunakan handphone, komputer, laptop untuk mengakses platform mereka punya ribuan data di sana. Satu, handphonenya apa, merek apa, tipe apa, dari internet provider mana, dari sekolah kah, dari rumah kah, dari kafe kah, jam berapa dan lain-lain. Nanti dilihat polanya, patternnya tersebut. Memang kalau bukan pattern anak-anak, ya dia akan di-flag bahwa itu akan anak. Gimana caranya? Cara lain bisa nggak dengan jual beli akun? Jual beli akun? Beli akunnya orang dewasa? Pasti bisa aja, tapi lagi-lagi kan namanya medsos itu akan terlihat komunikasi kan ada dari segi komunikasi baik itu teks, audio maupun video. 3 itu pasti akan dianalisa. Berarti platformnya di sini sangat berperan ya. Sangat Tapi berperan. saya juga mengerti TikTok itu kalau sampai 20 juta misalnya pemilik akun ya diblokir, padahal itu dari 20 juta bisa-bisa setengahnya belanja dari TikTok, ya kan? Itu workaround-nya sih menurut saya sih masih ada workaround-nya. TikTok itu kan pasti mereka akan mencari cara bahwa mereka ya yang di TikTok Shop yang di di TikTok targetnya untuk orang dewasa berarti. Nah nanti untuk yang ke masyarakat ke anak-anak mereka rubah tetap misalnya di e-commerce kah atau bagaimana. Nah, itu pasti ada caranya lah pastinya. Oke, Pak KPAI, biar gimana pun kan orang itu maju agar dia dikasih kesempatan mempelajari semua aspek. Itu yang saya tahu. Karena saya tahu banyak orang-orang nakal di kecil malah sukses. Kalau terlalu diajari dia lurus-lurus, bagaimana bisa jadi kayak Hotman Paris coba? Baik. Gimana Pak? Bang, kami menganggap bahwa peraturan ini dibuat demi kepentingan terbaik anak. Ya, tadi saya juga sudah mengatakan bahwa peraturan ini tidak membatasi anak untuk melakukan komunikasi secara digital, untuk berekspresi, untuk menggali informasi dan pengetahuan secara digital. Karena masih tersedia akun-akun yang memang didesain secara khusus untuk anak yang belum berusia 16 tahun. Nah, mungkin ini seperti bisa kita ibaratkan seperti pil pahit ya, karena akan ada jutaan anak yang akan kehilangan akunnya. Tetapi saya juga mengatakan bahwa saya mendorong pemerintah, tidak hanya Komdigi tapi juga kementerian lembaga lain untuk menciptakan akun-akun lain yang edukatif, informatif, juga hiburan-hiburan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak, Bang. Jadi kita harus akui bahwa ada resiko atau konsekuensi yang harus kita terima dari regulasi itu. Tetapi regulasi ini memang dibuat demi kepentingan terbaik anak. Bang Hotman, kecil nggak ada medsos tapi bisa tumbuh besar sebagai pengacara dunia yang luar biasa. Pak Prabowo kecil nggak ada medsos tapi menjadi presiden yang luar biasa. Iya, tapi mungkin kalau ada medsos dulu di Tapanuli saya udah lebih hebat dari sekarang kali. Iya, tapi Bang kalau misalnya Abang mungkin punya medsos terus habis itu menjadi adiksi, terus bagaimana nanti kalau mau baca lembaran buku-buku litigasi aja udah nggak konsentrasi. Belum lagi nanti ada masalah fisiologis, psikologis. Saya tanya dulu psikolog. Setahu saya
orang bisa maju kalau memang dia punya nyali, dia terkena semua, dia tahu semua aspek. Itulah salah satu dari segi psikolog bikin orang maju. Kalau dibatasin, gimana tuh? Saya paham Bang, jadi namanya ilmu bola Bang, makin dibanting makin mental ke atas. Artinya anak dikasih tantangan kan semakin dia berkembang. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa usia 16 tahun ke bawah itu usia rentan tadi yang secara emosional juga masih belum matang. Sementara di ruang media sosial banyak juga ancaman kriminal yang masuk ke situ. Dia bisa berhubungan dengan orang asing. Dia tidak tahu bahwa ini lagi dimanipulasi. Tapi medsos itu juga sumber motivasi. Betul. Makanya, sumber motivasi melihat orang-orang maju gitu. Ya, saya juga bukan berarti ini media sosial fobik ya, artinya jadi ketakutan tidak beralasan. Tapi di sini saya lebih melihat bahwa perannya orang tua ini jadi penting banget. Jadi ketika anak pun tadi misalnya beli akun nih katanya sih, kata Bang Ruby gitu ya. Tapi orang tua jadi tahu, loh kamu ngapain? Dan ada pertanyaan, ada ruang diskusi yang bisa mengantisipasi anak tidak akhirnya terjerumus pada menjadi korban kriminal begitu Bang. Nah itu di sini yang justru saya harus katakan di sini, orang tua harus siap mental karena belum aja ini diaplikasikan regulasi ini, anak-anak udah banyak yang nangis. Jadi ibu melihat lebih banyak aspek positifnya peraturan ini. Tapi dalam mengimplementasi ini orang tua juga akan kebablas, akan ke kelimpungan karena adanya adiksi yang harus kita putuskan Bang. Dan ini banyak sekali anak-anak nanti akan cranky, akan marah, akan secara emosional mungkin dia gelisah karena kan adanya putus dari media sosialnya. Nah ini orang tua juga harus bagaimana menjembatani ini. Salah satunya adalah dengan kreativitas lain Bang, kegiatan lain yang membuat anak juga nyaman, happy, Jadi dari seru, segi psikolog ibu tetap mendukung bahwa jauh lebih bermanfaat kalau akunnya itu diblokir, begitu? Diblokir tapi juga dengan diganti kegiatan lain yang lebih kreatif dan orang tua menjaga anak tadi Bang. Jadi jangan sampai nih orang tua begitu saja karena regulasi ini diimplementasikan orang tua jadi cuek juga gitu. Tapi ini bekerja sama dengan anak untuk tetap anak berkreasi gitu Bang. Oke, kita istirahat dulu. Halo anak-anak Indonesia, puluhan juta kau akan kehilangan akun medsos kamu. Kita akan menunggu sesudah tanggal 28 Maret ini apa yang terjadi. Temu lagi di sesi terakhir nanti Hot Room. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Temu lagi di Hot Room. Bukankah dari kecil anak itu harus dikasih akses semuanya? Iya. Akses itu kan bukan berarti membiarkan anak justru mengancam otaknya menjadi rusak Bang. Justru dengan akses yang dengan panggung yang dia miliki tanpa filter itu bisa merusak anak, bisa adiksi. Bisa merusak tapi bisa otak. Juga meningkatkan pengetahuan. Betul, tergantung akses yang memang akan dituju. Oleh karena itu kan pemerintah ini adalah yang ditutup adalah akun pribadinya itu anak. Karena disitulah banyaknya tidak terfilter Bang. Anak dikasih panggung untuk melakukan apapun di situ dan berbicara dengan siapapun. Jadi ibu tetap melihat lebih banyak sisi positifnya memblokir, begitu? Memblokir akun pribadi, tapi anak kan juga bisa bekerja sama dengan orang tua, punya medsos bersama. Misalnya ketika anak misalnya mau berkreativitas tetap bersama orang tua misalnya. Artinya gini Bang, persepsi kita jangan keliru dengan memblokir ini berarti memangkas akses anak. Tapi kan terlalu idealis sekarang ini mengharapkan orang tua, boro-boro mengharapkan orang tua. 150 juta penduduk Indonesia miskin, mana sempat dia ngurusin digital anaknya. Survei mengatakan Bang, banyak sekali orang tua mendukung regulasi ini. Artinya orang tua juga khawatir bagaimana dengan nasib anak ini kelak. Jadi ada yang namanya brain rot. Brain rot itu adalah otak kita tuh anak-anak itu tersuguhkan Bang dengan hal-hal yang sifatnya cetek sehingga dia tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa problem solving skill. Dia maunya instan, marah kalau nggak dapat, kalau wifi mati bisa teriak dan sebagainya. Nah ini yang membuat kita nih sebagai psikolog dan tadi pemerintah harus hadir untuk mendampingi anak untuk mengatakan kepada orang tua ini sudah darurat digital dan darurat anak Bang untuk kita lindungi anak ke depannya. KPAI masih ada pesan terakhir? Saya berpendapat bahwa melaksanakan regulasi ini tidak mudah. Karena yang diatur juga raksasa-raksasa digital. Anak yang selama ini terlibat di media sosial cukup besar. Barusan ahli
ahlinya sudah mengatakan ya beli aja punya akunnya supir gitu kan. Oleh karena itu perlu pengawasan. Siapa yang harus diawasi? Platform digital perlu diawasi, terutama oleh media juga. Sejauh mana platform digital itu komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah juga perlu diawasi. Bagaimana pemerintah itu memastikan bahwa platform digital itu patuh dan sebagainya. Oke, Ibu DPR, pesan terakhir dari Ibu DPR kita. Ya. Kalau nanti akunnya nggak ada, nggak bisa lagi secantik Ibu dong di medsos. Gimana, Bu? Jadi Bang Hotman, pengawasan DPR harus memastikan bahwa pendekatannya ini tidak berhenti pada larangan teknis saja begitu ya, melainkan juga memperkuat pendampingan orang tua, sekolah, komunitas begitu. Kalau orang tuanya tidak paham algoritma, kemudian adiksi digital, juga cyberbullying, kemudian juga grooming dan eksploitasi dasar, maka aturan yang dibuat setebal apapun itu akan selalu ada celah atau jalan tikungnya. Begitu Bang Hotman. Jadi jangan berhenti hanya di aturan teknisnya saja, tetapi perkuatlah pendampingan orang tua, sekolah, dan juga komunitas. 4 narasumber mendukung peraturan ini, 28 Maret akan diblokir. Gimana dengan ahli kita? Mendukung atau pelan-pelan atau bagaimana? Kalau dari tadi kita lihat pembahasannya yang negatifnya, Ya, makanya terjadinya terbitlah peraturan ini. Tapi kita sama-sama sepakat juga semua sebenarnya bahwa ada manfaatnya juga gitu ya. Ternyata yang positifnya ini menurut saya belum ada solusi yang konkret dari peraturan tersebut atau dari pemerintah atau stakeholder yang lainnya. Oke, masalahnya sudah ada semua. Gimana? Apa udah siap menerima itu semua kelemahan? Kami pemerintah tentu mengapresiasi setiap masukan Bang, karena kami tahu bahwa ini adalah aturan yang memang kita harus jalankan bersama-sama supaya kita tidak menumbalkan masa kecil anak-anak. Nah, kita ini memang harus sama-sama, karena Kementerian Komdigi ini mengurus kepatuhan platform. Nah, sementara orang tua, kemudian anak-anak, ini kan kita harus urus bersama-sama dengan berkolaborasi dengan komunitas orang tua, psikolog, dan sebagainya. Tidak mungkin sendirian. Nah, latar belakang orang tua di Indonesia tentunya tadi yang Bang Hotman sampaikan itu begitu beragam. Karena begitu beragam, makanya pemerintah hadir untuk memastikan agar orang tua ini tidak bertarung sendirian menghadapi anak-anaknya yang punya akun sosmed, tidak bertarung sendirian menghadapi raksasa algoritma. Kreativitas bisa dipelajari di tempat lain. Kita kasih kesempatan anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, bisa bertatap muka dengan teman-temannya, bukan hanya sekedar ngobrol lewat sosmed, dan tentunya kita ingin sekali anak-anak kita jauh dari adiksi. Pertanyaan terakhir, nanti tanggal 28 Maret tindakan konkret yang dilakukan oleh kementerian apa? Pada saat kita mengawasi, kita akan lihat berapa laporan akun-akun yang akan dinonaktifkan. Yang lapor siapa? Platform. Jadi menunggu laporan ya? Bukan, dan kita udah komunikasi aktif Bang. Bukan hanya menunggu laporan. Ini komunikasi kan sudah jalan dari tahun-tahun lalu juga begitu. Nah, tapi kan ini masalahnya sekarang akan diimplementasikan. Nah, tentunya kita akan terus mengawasi dan kita punya semangat yang sama saya pikir ya, karena buktinya Platform X sudah secara komitmen menaikkan batas usianya, dan itu salah satu bukti hasil komunikasi dengan Kemkomdigi begitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narsum. Halo puluhan juta penduduk Indonesia yang berumur di bawah 16 tahun, siap-siaplah kamu kehilangan partner hidupmu setiap hari. Kau tidak bisa melihat lagi aktor-aktor terkenal, tapi demi masa depanmu, pemerintah menempuh ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu tiap jam 9 malam hanya di Hot Room dengan hostnya yang lumayan ganteng. Silakan Bu sini Pak. Kita ke sini. Terima kasih. Metro TV.
dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.